Barang siapa yang menghadirkan hal ini dalam dirinya, maka banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Di antaranya, dia mudah untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas adalah orang justru tatkala dia bersendirian, dia lebih bertakwa daripada tatkala di hadapan manusia. Saya ulangi, orang yang ikhlas dan benar-benar dia tulus dalam beribadah, justru tatkala dia bersendirian dia lebih bertakwa daripada tatkala di hadapan manusia. Kalau Anda sudah mencapai derajat ini, berarti Anda sudah mencapai derajat muraqabatullah. Jadi mudah dia untuk meninggalkan maksiat. Yang kedua, orang yang memiliki sifat seperti ini, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah meraih keikhlasan. Dia akan mudah meraih keikhlasan. Kenapa? Apapun yang dia lakukan, dia tahu Allah telah mencatat apa yang dia lakukan. Maka dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Yang penting dia memiliki sifat qanaah. Dia sudah nerima kalau Allah sudah tahu, sudah selesai. Dia sudah puas. Meskipun tidak ada yang melihatnya, meskipun tidak ada yang memujinya, maka sangat mudah bagi dia untuk apa? Ikhlas. Kenapa? Dia tahu Allah melihat, sudah selesai. Tatkala dia beri sedekah kepada orang lain, dia tahu ya Allah sudah lihat saya beri sedekah kepada orang lain. Orang ini mau terima kasih enggak terima kasih bukan urusan saya. Yang penting Allah sudah lihat saya sudah kasih sedekah sama orang lain. Sehingga mudah bagi orang untuk meraih keikhlasan. Tidak terlalu mencari komentar manusia dan tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Yang penting bagi dia bagaimana komentar Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah lihat, sudah cukup bagi dia. Kemudian di antara manfaat muraqabatullah, yaitu seorang lebih mudah khusyuk dalam ibadahnya. Seorang lebih mudah khusyuk dalam ibadahnya. Kenapa? Dia tahu Allah melihat dia. Dia tahu Allah sedang menilai apa yang dia lakukan. Oleh karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Kata Allah, bertawakal engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladhi yaraka hina taqum, yang Allah melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakanmu dalam salat, kau rukuk, kau sujud, Allah tahu semuanya. Orang kalau meyakini hal ini, tatkala dia sholat, dia akan mudah khusyuk. Orang sering berbicara, Ustaz, bagaimana cara khusyuk? Caranya Anda menghadirkan bahwasanya Allah melihat Anda sedang sholat. Oleh karena dalam derajat ibadah paling tinggi adalah derajat ihsan. Lebih tinggi daripada derajat Islam, lebih tinggi daripada derajat iman, paling tinggi derajat ihsan. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, wa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Ini derajat yang sangat tinggi. Kata Nabi SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, seorang tatkala dia beribadah salat Allahu Akbar, dia yakin Allah sedang menilai dia, maka dia akan mudah khusyuk. Gerak-gerik dia tahu Allah melihat dia. Antum saja kalau misalnya tadi sedang salat di Masjid Nabawi, terus ada shooting depan antum ya. Dan antum tahu keluarga lagi nonton di Bandung misalnya. Antum mungkin khusyuk nggak berani, apalagi kalau misalnya semua orang sedang lihat, mungkin kepala gatal pun antum nggak berani garuk. Kenapa? Karena antum sedang dinilai oleh manusia. Antum tidak akan berani bergerak. Ya, mau kepala gatal mau apa cuek aja. Kenapa? Sedang dinilai oleh manusia. Nah, kalau Anda menghadirkan ini bahwasanya Allah sedang melihat Anda, mengawasi Anda dan sedang menilai Anda, maka sangat mudah bagi Anda untuk khusyuk dalam salat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ya manfaat-manfaat seorang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.